Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh dan balik bertanya, siapa sesungguhnya yang paling menakjubkan imannya di antara hamba Allah? Sahabat berkata, para malaikat ya Rasulullah. Nabi menjelaskan, bukan. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka berdialog langsung ketemu dengan Allah. Kalau begitu kata sahabat, Anda para nabi dan rasul ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan juga kami. Kenapa? Karena kami ini bagaimana tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, berdialog langsung dengan Jibril. Kalau begitu kata sahabat, ya kami inilah para sahabatmu ya Rasulullah. Nabi pun menepis, bukan. Bagaimana kamu tidak beriman kepadaku? Kamu melihat mukjizat, kamu hidup sesama dengan saya. Ada masalahmu kau langsung boleh tanya ke saya. Ya pantaslah kau beriman, kau sesama dengan saya dan menyaksikan saya. Kalau begitu kata sahabat, siapa ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya? Ingat ya, yang menakjubkan, bukan yang paling hebat, menakjubkan imannya. Nabi lalu menjawab, mereka umatku setelah kalian semua. Kita-kitalah ini. Mereka tidak mengenalku. Kata Nabi, mereka tidak ketemu dengan Allah. Mereka tidak berdialog dengan malaikat Jibril. Mereka tidak ketemu dengan saya. Mereka tidak melihat mukjizatku. Tapi mereka beriman kepadaku. Itulah iman yang luar biasa. Saudara, terus pelihara iman kita ini. Kita tidak pernah melihat mukjizat. Kita tidak hidup sesama dengan Nabi. Kita tidak hidup bersama dengan Rasulullah di tengah-tengah beliau. Tidak pernah berdialog dengan Jibril. Tidak pernah ketemu dengan malaikat. Tapi alhamdulillah kita bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah iman kita yang sangat mengagumkan. Karenanya pelihara. Iman ini harus ditingkatkan terus. Seperti kita ketahui iman itu ada tiga. Ada tiga tingkatan. Yang pertama, iman yang naik terus. Tidak pernah menurun. Dia naik terus. Nah inilah imannya para nabi dan rasul. Sekali beriman la ilaha illallah, mereka tidak pernah mundur. Dan mereka naik terus bertambah imannya. Yang kedua tipe iman adalah tidak pernah turun, tidak pernah naik. Dia statis. Imannya para malaikat. Sekali diperintah, tidak pernah membangkang. Dan yang ketiga, tipe iman ketiga adalah kadangkala dia naik, kadangkala dia turun. Suatu waktu dia bertambah imannya, suatu waktu dia terjun ke bawah lagi. Siapa ini? Inilah imannya makhluk Allah bernama manusia. Saudara, iman ini naik turun. Itulah fitrahnya manusia. Karenanya harus kita cas terus. Harus kita perbaharui terus. Dan memperbaharuinya di bulan suci Ramadan ini. Dengan cara apa? Memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal-amal soleh. Memperbaiki amal-amal soleh kita. Selain itu, kita memilih teman-teman yang soleh. Karena teman yang soleh akan memperbaiki iman kita. Nah ini ilustrasi soal teman yang baik. Rasulullah mengilustrasikan dengan sangat sederhana dan cantik. Jika engkau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau akan dapat balanya. Maka saudara, memperbaiki iman. Setelah menyempurnakan ibadah-ibadah, memperbaiki ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya. Karena berteman orang yang soleh bukan hanya faedahnya di dunia, tapi insya Allah di akhirat pun kita akan dipertemukan. 7 golongan orang-orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Dan yang ketiga, cara memperbaharui iman agar tetap baik adalah dakwah. Saudara sekalian detikers yang saya hormati, kalian semua pasti punya handphone. Handphone kita kalau pakai terus, dipakai terus, akhirnya apa? Lowbat. Pada saat lowbat diapai? Harus ambil tindakan ngecas. Kalau dia tidak ngecas, pakai matol. Mati total. Biar HP-mu baru. Paling canggih. Pulsanya tak terbatas. Tapi sudah hilang baterainya, habis energinya. Pasti tidak bisa digunakan. Demikian juga dengan iman. Dunia merusak iman kita. Dunia bisa mengaburkan iman kita. Kendaraan yang mewah, rumah yang cantik, perempuan yang cantik, lelaki yang tampan bisa meruntuhkan iman kita. Karenanya dunia-dunia seperti itu harus kita cas iman kita. Gimana ngecasnya? Adalah dengan cara dakwah. Menyaksikan ceramah-ceramah seperti ini adalah ngecas iman. Ramadan berhamparan pengajian dan taklim. Datangi.
Jangan lagi menjadi tim Yuri. Oh, kalau Ustadz ini yang ceramah, baik betul. Kalau Ustadz ini yang ceramah, ngantuk kita. Dia jadi tim Yuri. Ramadan, jadikan masa dan waktu untuk memperbaharui iman kita dengan hadir di majelis-majelis pengajian. Setelah pulang, berdoa kepada Allah. Berikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Saudara, mari jadikan iman kita tetap menakjubkan dengan memelihara kualitas keimanan dan memperbaiki akhlak. Semoga bermanfaat. Saya Dasat Latif untuk The Tickers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya nabung pahala. Top up kebaikan, transfer kebahagiaan. Ikhlas pasti terbayar. Saldo berkah bertambah. Bersama Mandiri, majukan kehidupan.